Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa di morning prayer. Kita bersama-sama satukan hati kita untuk memuji Tuhan Juru Selamat kita. Kita perlu Juru Selamat. Ku perlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan Juru Selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, hingga kami di pagi hari dibangunkan dengan badan yang segar. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami memerlukan Engkau dalam perjalanan hidup kami. Kami membutuhkan topangan Tuhan, tuntunan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, biarlah firman Tuhan juga boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama memuji Tuhan akan berkat Tuhan yang tercurah dalam hidup kita, dan kita mohon berkat-berkat-Nya selalu mengiringi langkah hidup kita. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi demi terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Filipi 2 ayat yang kedua dikatakan demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih
satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nyatakanlah bahwa perbedaan yang ada disebabkan karena tujuan mencari kepentingan dan mendapatkan pujian yang sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk menjadi sehati sepikir bukanlah perkara yang mudah. Dalam relasi hidup berumah tangga antara suami dan istri, orang tua dan anak, seringkali menghadapi kesulitan, mengalami kendala untuk sehati sepikir. Hal ini merupakan masalah yang umum terjadi dalam hidup berumah tangga maupun di dalam hidup bergereja. Sehati sepikir. Wah, menyatukan dua orang aja untuk sehati sepikir tidak mudah. Apalagi dengan begitu banyak orang sehati sepikir, rasa-rasanya begitu sulit, perlu diperjuangkan, perlu memohon penyertaan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang akan menyatukan. Perbedaan dapat dilatar belakangi oleh berbagai pikiran, perasaan, juga kehendak manusia, pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Di dalam pelayanan gereja seringkali juga terjadi perbedaan pikiran, perasaan, kehendak sesama anak-anak Tuhan. Terlebih ketika membahas atau menghadapi permasalahan tertentu. Tidak mengherankan, perbedaan itu bisa mengakibatkan konflik dan dapat menimbulkan perpecahan. Hal ini disadari oleh Rasul Paulus dalam pekerjaan Tuhan. Dia menuliskan kepada anak-anak rohaninya di dalam pelayanan jemaat seperti Euodia, Sintike, Sunsugos, Klemen. Paulus menghimbau mereka untuk sehati sepikir di dalam menanggung beban pekerjaan Tuhan dalam melayani jiwa-jiwa di kota Filipi. Salah satu penyebab ketidakmampuan kita untuk sehati sepikir karena ada kecenderungan menganggap diri kita ini lebih utama, lebih baik, lebih pintar, pandai kita ini harus diperhatikan, harus disetujui, dan menganggap orang lain itu lebih rendah dari diri kita. Ada pepatah Jawa yang baik untuk kita perhatikan, untuk kita renungkan. Ojo mung rumangsa bisa, kudune ya bisa rumangsa. Jangan merasa bisa, tetapi kita ini harus ya bisa merasa. Falsafah ini mengharapkan kita sebagai anak-anak manusia selalu tahu diri. Dimanapun kita berada, jangan pernah diri kita itu merasa hebat sendiri, merasa pintar sendiri, dan merendahkan orang lain. Kita harus bisa memperhatikan perasaan-perasaan orang lain. Saudara-saudara kita nguwongke. Ini yang
menyatukan. Ini yang akan mengurangi perpecahan. Ini yang akan mengurangi perbedaan. Karena bagaimanapun juga setiap pribadi, setiap orang itu juga ingin dianggap ada, ya dihargai bagaimanapun juga. Oleh sebab itu nasihat Paulus kepada jemaat Filipi sangat baik untuk kita perhatikan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Mari kita memeriksa diri kita masing-masing dan kita mengupayakan kesatuan, kita mengupayakan sehati sepikir satu sama lain guna menghadirkan kerajaan Allah, guna pembangunan tubuh Kristus demi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama satukan hati kita, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami menyadari untuk sehati sepikir, sesama anak-anak Tuhan, tidaklah mudah. Dalam hidup berumah tangga itu pun juga sulit. Oleh sebab itu kami memohon kuasa Tuhan, hikmat Tuhan menyertai diri kami, memberkati kami, agar dalam membangun relasi, kami memandang orang lain sebagai subjek, sebagai pribadi, sebagai ciptaan Tuhan yang berharga, dan kami menerima dan menghargai dengan baik. Jauhkan kami dari kesombongan. Biarlah kami menempatkan diri dengan penuh kerendahan hati. Berkati anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, melewati masa pandemi. Kami boleh ada, kami mampu menghadapi. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat, penyertaan buat anak-anak-Mu untuk masuk di masa endemi. Biarlah kesehatan, berkat Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk anggota jemaat yang saat ini sedang iso mandiri. Tolong Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan jamah mereka satu persatu. Berikan kesembuhan, ya Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah besok. GKI Peterongan yang akan dipimpin oleh Pendeta Andreas Gunawan, di Karanggawang yang akan dipimpin oleh Ibu Uke, dan juga bakal jemaat Budak Payung yang akan dipimpin oleh Pendeta Heni. Biarlah melalui hamba-hamba-Mu, berkat Tuhan boleh dicurahkan. Tolong ya Tuhan, kami menyerahkan untuk pembangunan Gedung Hermon, sudah berjalan dengan baik, terus-menerus Tuhan yang sertai dan cukupi. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini menghadapi pergumulan, baik karena dampak dari pandemi, kesulitan di tengah-tengah pekerjaan, usaha. Mari Tuhan lawat mereka, biarlah Engkau yang mencurahkan berkat
kepada anak-anak-Mu. Kami juga memohon berkat Tuhan untuk setiap keluarga yang menghadapi ancaman keretakan dalam hidup rumah tangga mereka. Tolong Tuhan, tolong. Biarlah anak-anak-Mu tidak melihat perbedaan yang ada, tetapi kesamaan yang ada di antara mereka. Dan biarlah mereka juga boleh berpegang pada komitmen mereka untuk menjadi penolong pasangan hidupnya. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi hati mereka dengan kasih, pengampunan, dan berkat-Mu. Kami serahkan untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, baik di pusat maupun di daerah, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, ancaman krisis ekonomi secara global yang berdampak bagi Indonesia. Mari Tuhan tolong berkatilah pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh menghadirkan situasi ekonomi, politik, keamanan dengan baik, dengan aman, dengan sejahtera. Tolong Tuhan, jagai negara kami agar tetap aman, nyaman, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tekad untuk sehati sepikir, kita boleh membangun relasi dan kita memohon Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.